Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Kuntilanak Kuning yang Mengincar Suamiku. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Dari tadi Mas Kai uring-uringan tak jelas, sembari melihat ponselnya. Duduk dulu mas, ucapku yang ikutan pusing melihat tingkahnya. Kamu kok bisa tenang gitu? Aku juga kesel mas, tapi buktinya masih belum jelas. Belum jelas gimana? Mbak Asi sendiri yang bilang. Waktu pertama kali aku bertemu Mbak Asi, kamu bilang jangan terlalu percaya dengan ucapannya. Mas Kai duduk di dekatku. Itu dulu sayang, tapi setelah pindah ke rumah itu ternyata dia banyak membantu. Pak Baim juga banyak membantu kamu, Mas. Sekarang, kenapa kamu tidak mau percayainya? Kok kamu terkesan membela Pak Baim? Bukan membela, Mas. Kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya dari penuturan satu pihak saja. Kita harus mendengar penjelasan dari Pak Baim juga. Gimana mau dengar penjelasannya? Dari tadi saja dia tidak bisa dihubungi. Mungkin dia lagi di jalan. Setidaknya teleponnya tidak dimatikan. Ini malah jadi buat Mas tambah curiga. Apa Mas pernah berpikir bagaimana kalau ini semua adalah skenario yang dibuat oleh Dahlia? Setelah kesalahpahaman antara aku dan Mas Kai kemarin, aku menjadi lebih berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Mas Kai menatapku sambil memajukan bibirnya. Sepertinya ia sedang memikirkan sesuatu. Kenapa Mas menatapku begitu? Aku Safira asli, Mas. Ucapku agar ia tak menduga aku adalah Dahlia. Ia malah tersenyum. Bukan itu yang ada di pikiran Mas. Terus apa? Sepertinya kamu tahu sesuatu. Bisa dibilang iya, balasku. Apa? Jangan main rahasia-rahasiaan. Sekarang Mas berpikir netral dulu. Mas Kai menutup mata sebentar. Oke, sudah. Gini Mas, beberapa hari lalu Bu Ismi pernah bilang untuk tidak terlalu percaya dengan Mbok Asi. Alasannya? Karena Mbok Asi dulunya dukun santet dan dicurigai kalau Dahlia adalah salah satu anak buahnya. Jangan-jangan Bu Ismi juga terlibat. Tuh kan, Mas belum netral. Habisnya Bu Ismi kan istrinya Pak Baim, jadi wajar dong kalau Mas curiga. Iya sih, tapi kita harus mengecek kebenaran info itu juga Mas. Yang jelas sekarang, Mas lebih percaya Mbok Asi dibandingkan Pak Baim. Apa kamu lupa? Pak Baim sudah memfitnah Mas pergi ke tempat karaoke. Aku ingat kok. Intinya yang sekarang Mas inginkan, itu berbicara dengan Pak Baim. Mas Kai bangkit, lalu mengambil ponsel di atas meja dan menelpon seseorang. Mas nelpon siapa? Pak Fatir, Mas mau memintanya datang ke sini. Selang 30 menit kemudian, Pak Fatir datang ke rumah sakit. Kamu yakin Baim yang melakukan itu? Tanyanya setelah Mas Kai menceritakan semuanya. Iya Pak, balas Mas Kai. Apa motifnya melakukan itu? Saya juga tidak tahu Pak. Dari tadi dia tidak bisa dihubungi. Coba saya telepon. Pak Fatir mencoba menelpon, tapi sama, tidak bisa dihubungi. Sebaiknya kita datangi rumahnya. Boleh Pak. Mas Kai dan Pak Fatir pun pamit. 1 jam kemudian Mas Kai kembali ke rumah sakit. Gimana Mas? Tanyaku saat ia masuk ke kamar. Pak Baim tidak ada di rumahnya. Balasnya seraya duduk di sofa. Sebenarnya dari wajahnya aku sudah bisa menebak jawabannya. Kalau Bu Ismi? Ada. Terus dia bilang apa? Dia tidak tahu Pak Baim pergi kemana. Katanya sehabis pulang dari rumah sakit, Pak Baim pergi lagi pakai mobil, entah kemana. Teleponnya pun sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Balas Mas Kai. Mas juga nanya soal Mbok Asi itu. Kebetulan di sana ada ibunya Pak Baim. Ia juga bilang kalau Mbok Asi itu dulunya dukun santet yang paling ditakuti warga kampung. Makanya rumahnya agak terpisah dengan yang lain. Sambung Mas Kai. Apa kamu percaya? Dari nada bicaranya Mas Kai sepertinya tidak percaya. Belum yakin,
Mas belum sempat bertanya ke Pak Rohim. Dia yang selalu jalan bersama Mbak Asih. Jadi sekarang kita harus bagaimana, Mas? Kamu sibuk mencari Papa Im, sementara Dahlia masih berkeliaran di luar. Aku takut malam ini akan datang ke sini. Untuk masalah Dahlia, tadi Pak Fatir sudah bilang akan memanggil temannya juga Ustadz. Terus kita diminta untuk tidak kembali ke rumah itu dulu. Jadi malam ini kita tidur di sini. Iya, rencananya besok Pak Fatir akan ke sini, jemput kita untuk melihat proses pembersihan rumah. Aneh kenapa? Apa Pak Fatir sama sekali tidak tahu tentang Dahlia? Tadi kan kamu dengar sendiri, dia baru tahu tentang Dahlia. Jujur ya Mas, aku dari tadi penasaran, ingin sekali bertanya langsung, tapi tak enak. Coba Mas pikirkan, kalau ia tidak tahu, apa alasannya untuk tidak tinggal di sana, malah meminta kita tinggal di sana? Oh, itu karena rumahnya terlalu jauh dari sekolah anak-anaknya. Kamu jangan mencurigai Pak Fatir juga. Sekarang aku sedang mencurigai semuanya, Mas. Termasuk sama Mas. Iya, aku masih curiga kamu pergi ke tempat karaoke. Ya Allah, Mas tidak pergi ke sana. Aku tertawa. Aku cuma bercanda, Mas. Kamu ini, Mas Kai mencubit pipiku. Sudah pukul 5 sore, Mas Kai masih betah berbaring di sofa. Mas, kamu belum mandi dari pagi kan? Tanya aku. Iya, balasnya singkat. Lalu kembali berkutat dengan ponselnya. Mandi Mas, bau badan kamu kecium loh sama sini. Masa sih? Mas Kai mencium aroma tubuhnya, lalu menatapku sambil tersenyum lebar. Bau kan? Yaudah, Mas pulang dulu sebentar. Kamu mau makan apa? Biar sekalian. Aku mau martabak manis, Mas. Oke. Ia bangkit lalu pamit pulang. Sekitar 20 menit kemudian, Mas Kai mengirim pesan kalau sudah sampai di rumah. Mas mandi dulu ya, ucapnya. Jangan lupa baca doa, Mas. Aku takut Dahlia ada di rumah dan mengintip Mas Kai yang sedang mandi. Siap sayangku. Telepon ditutup. 10 menit berlalu terdengar suara ketukan di jendela. Spontan aku menoleh ke sana. Terlihat ada butiran air menetes di kaca jendela. Hujan. Tak berselang lama, Mas Kai menelpon, mengabarkan kalau di sana sedang hujan deras. Mas tunggu hujan reda dulu, ucapnya. Iya Mas, jangan kemana-mana. Memangnya Mas mau kemana? Kan hujan sayang. Bukan, maksudku Mas jangan keluar kamar. Sebentar lagi maghrib, Dahlia bisa saja muncul dan melakukan sesuatu pada Mas Kai. Iya. Hujan belum juga reda, padahal waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Kamu lagi apa Mas? Tanyaku melalui sambungan video call. Lagi mengerjakan laporan. Bukannya kamu video call pakai laptop? Iya, tapi tetap bisa sambil mengerjakan laporan. Tadinya mau pakai kamera ponsel yang baru, ternyata kurang bagus. Jadi pakai kamera laptop saja. Jelas Mas Kai. Oh, kamu sudah makan? Sudah Mas, kamu sih lama. Hujan sayangku, jalanan pasti gelap dan licin. Nanti kalau sudah berhenti, Mas langsung tancap gas ke sana. Aku tunggu loh Mas. Iya. Mas Kai tersenyum manis. Aduh, kenapa Mas? Mas sakit perut? Aku pun tersenyum. Kukira kenapa? Mas ke kamar mandi bentar ya. Oke Mas, jangan dimatikan. Iya. Mas Kai bangkit lalu berjalan keluar kamar. Aku bisa melihatnya dengan jelas dari sambungan video call. Soalnya kamera laptopnya tepat mengarah ke pintu. Pintu terbuka lebar. Mataku fokus pada bayangan hitam yang menyerupai manusia, berdiri di dekat pembatas dapur. Bayangan hitam itu bergerak perlahan, mendekati pintu kamar, kemudian berubah menjadi sosok yang tak ingin kulihat. Dahlia. Ia masuk ke dalam kamar, berdiri di dekat pintu dan menatapku. Sambungan video call pun terputus. Berulang kali ku coba menelpon Mas Kai, tapi tak tersambung. Aku takut terjadi sesuatu, apalagi Dahlia ada di sana. Ia bisa melakukan apa saja pada Mas Kai. Kulihat jendela, hujan masih turun dengan deras.
Bagaimana bisa aku pergi ke sana? Meskipun bisa, tak mungkin diizinkan oleh pihak rumah sakit. Refleks aku menoleh ke pintu. Pintu terbuka. Assalamualaikum, sapa Pak Fatir. Waalaikumsalam, balasku. Sangat beruntung ia datang di waktu yang tepat. Kayak kemana ya? Dari tadi saya telepon tidak tersambung. Kebetulan banget Bapak datang. Mas Kai ada di rumah dinas. Sepertinya ia dalam bahaya. Bahaya? Aku menceritakan kejadian tadi sampai video call yang tiba-tiba mati dan Dahlia muncul. Wah, kalau begitu saya harus cepat-cepat ke sana. Soalnya saya dapat informasi kalau beberapa jam lalu Pak Im terlihat di desa. Ucap Pak Fatir. Saya boleh ikut, Pak? Dengan kondisi hamil sangat berbahaya pergi ke sana, Vira. Saya mohon, Pak. Pak Fatir menatapku agak lama. Ya sudah, saya tanya dokter dulu. Pak Fatir keluar sebentar lalu kembali lagi. Dokter bilang boleh. Makasih, Pak. Kami pun bergegas pergi ke rumah dinas. Aku tak berhenti-henti berdoa agar Mas Kai baik-baik saja. Sementara Pak Fatir sedang menelpon seseorang. Dari percakapan yang ku dengar, ia sepertinya meminta anak buahnya pergi ke sana. Apa Papa punya nomor orang desa? Tanyaku saat Pak Fatir selesai menelpon. Untuk sekarang ini, tidak ada yang dapat diharapkan dari mereka, balasnya. Kenapa, Pak? Nanti juga kamu tahu. Pak Fatir memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Baru menurunkan kecepatan saat memasuki area perkebunan. Jalanan yang licin dan berlumpur membuat mobil sedikit sulit dikendalikan. Kamu tidak apa-apa? Tanya Pak Fatir saat berhasil melalui jalan berlumpur itu. Tidak apa-apa, Pak. Mobil kembali melaju ke arah rumah dinas. Sekitar 10 menit kemudian, kami sampai di sana. Jangan keluar dulu, perintah Pak Fatir sembari menghentikan mobilnya. Tunggu anak buah saya. Baik, Pak. Aku mengamati kaca jendela kamar. Terlihat ada bayangan orang berjalan di sana. Apa itu Mas Kai? Pintu depan terbuka. Pak Baim terlihat berjalan ke teras. Ia melihat ke arah mobil, lalu berlari ke arah desa. Pak Fatir membuka pintu. Jangan keluar, ucapnya sebelum berlari mengejar Pak Baim. Kutatap pintu yang terbuka. Ada sebuah dorongan untuk mengecek ke dalam. Namun aku takut kada ada orang lain. Tak berselang lama, terlihat Bu Ismi berjalan keluar. Spontan aku turun dari mobil. Ia menatapku. Ada Vira, teriaknya lalu berlari ke samping rumah. Aku tak mengejarnya, memilih untuk berjalan masuk ke rumah. Saat berbelok ke kamar, aku berpapasan dengan Pak Rohim. Ia tampak terkejut. Papa sedang apa di sini? Mana Mas Kai? Tanyaku, ia tak menjawab, malah melarangku untuk masuk ke kamar. Aku berusaha menerobos, tapi ia malah mendorongku hingga tubuhku nyaris terjungkal. Kamu sebaiknya pergi, ucapnya. Papa yang pergi dari sini, ini rumah saya, sautku. Lalu mencoba menerobos lagi, tapi Pak Rohim malah menahan tubuhku. Lepaskan, Pak, teriakku. Mas. Rohim, sontak aku menoleh ke arah pintu. Ada Pak Fatir yang datang dengan beberapa orang. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Pak Rohim. Mana Kai? Pak Fatir bertanya pada Pak Rohim dengan nada keras. Ada di kamar, balasnya terbata-bata dengan wajah ketakutan. Ku coba membuka pintu kamar, tapi terkunci. Mas, aku menggedor pintu. Minggir dulu Vira, perintah Pak Fatir. Kemudian ia mendobrak pintu. Pintu terbuka. Mbok Asi, aku terkejut saat Mbok Asi sedang duduk di samping tempat tidur. Di dekatnya ada Mas Kai yang sudah tak sadarkan diri. Mbok Asi bangkit dan berjalan ke arahku. Kalian terlambat. Kai sedang bersenang-senang dengan Dahlia. Ucapnya lalu tertawa. Pak Fatir meminta anak buahnya membawa Mbok Asi keluar. Mas, ku sentuh tubuh Mas Kai yang sudah seperti batu es, dingin. Kemudian meletakkan tangan ini di dadanya. Denyut jantungnya begitu lemah. Pak Fatir meminta Pak Rohim dan Mbok Asi dibawa ke kantor. Kemudian membantuku membangunkan Mas Kai. Namun, sudah hampir 5 menit ia belum bangun juga. Pak Fatir pergi ke mobil untuk mengambil ponsel.
Lalu ia menelpon seseorang, memintanya agar segera datang ke sini. "Mas, bangun!" Ku genggam tangannya sembari berdoa dalam hati. Tak terasa air mata ini menetes. "Tolong bawa Mas Kai ke rumah sakit, Pak." "Percuma, Vira. Kai tidak sedang sakit. Mbak Asih pasti sudah melakukan sesuatu kepadanya," balas Pak Fatir. Aku tak membalas, hanya bisa menatap wajah Mas Kai yang terlihat pucat. Sekitar 15 menit kemudian, orang yang ditelepon Pak Fatir datang. Ternyata ia adalah seorang Ustadz Abbas. Ia duduk di samping tubuh Mas Kai, kemudian memegang keningnya sambil merapal doa. "Bagaimana, Tat?" tanya Pak Fatir. "Sukmanya tidak ada," balas Ustadz Abbas. "Sukma itu apa?" tanyaku bingung. "Jiwa. Ia bernyawa tapi tidak berjiwa. Jiwanya dibawa oleh makhluk gaib ke alamnya." "Apa ada cara untuk membawanya kembali?" tanya Pak Fatir. "Sulit, karena alam gaib itu sangat luas. Ditambah saya tidak tahu siapa yang membawa sukmanya." "Dahlia," balasku. "Kamu mengenalnya?" "Iya, dari awal pindah ke sini dia memang sudah mengincar suami saya." "Apa kamu pernah bertemu atau bermimpi tentangnya?" "Pernah." "Maaf, boleh ulurkan tangannya?" Ustadz Abbas menyentuh ujung jempolku, lalu menutup mata. "Kuntilanak merah," gumamnya. Ia membuka mata. "Saya akan menariknya ke sini," ucapnya, lalu menyentuh pundak Mas Kai. Tak berselang lama, tubuh Mas Kai bergerak. "Tolong agak menjauh," perintah Ustadz Abbas. Aku bangkit dan berdiri di dekat pintu. Mata Mas Kai terbuka. "Mau apa kamu?" herdiknya, sembari melotot ke arah Ustadz Abbas. "Kembalikan sukma orang ini," balas Ustadz Abbas. "Tidak, dia sudah menjadi milik saya." "Dia bukan milik kamu. Nenek tua itu sudah menyerahkannya pada saya." "Sekarang saya akan mengambilnya." "Tidak akan bisa." Ustadz Abbas memegang kepala Mas Kai, lalu merapal doa. Seketika itu Mas Kai menjerit kesakitan. "Saya bisa melakukan lebih parah dari ini jika kamu tidak mengembalikan sukmanya," ancam Ustadz Abbas. Namun Dahlia tidak menyerah begitu saja. Ia tetap berusaha melawan, meski berkali-kali harus menjerit kesakitan. "Baik, saya akan mengembalikannya," ucap Dahlia yang ada di tubuh Mas Kai. "Cepat bawa ke sini." "Lepaskan saya dulu." Ustadz Abbas mengangkat tangannya. Seketika itu Mas Kai tertawa kencang sambil menatapku. Entah bagaimana aku bisa melihat wajah Dahlia yang ada di tubuh Mas Kai. Dahlia keluar dari tubuh Mas Kai. "Kamu ikut saya," ucapnya sembari memegang kepalaku. Seketika pandangan ini menjadi gelap. Dalam sekejap, aku sudah berada di sebuah ruangan kosong dengan dinding kayu. "Tolong, tolong!" Terdengar suara dari luar ruangan. Suaranya bersahutan, diikuti isak tangis. "Lepaskan!" Kini aku mendengar suara yang begitu dekat. Suara yang mirip sekali dengan Mas Kai. "Mas!" teriakku sembari berusaha membuka pintu. Tapi tak berhasil. Ku tendang pintu kayu itu dengan kencang. Pintu terbuka, kemudian berlari ke ruangan sebelah. Lagi-lagi aku harus berhadapan dengan pintu yang terkunci. Ku kerahkan segenap tenaga untuk mendobrak pintu itu. Saat pintu terbuka, aku melihat Mas Kai sedang diikat di ranjang. Tepat di atas tubuhnya ada Dahlia. "Vira," ucap Mas Kai sambil menoleh kepadaku. "Dasar wanita kurang ajar, berani-beraninya mengganggu bulan madu kami," ucap Dahlia, lalu melayang ke arahku. Ia menubruk tubuhku hingga membentur pintu. Entah kenapa aku tak takut kepadanya. Apalagi ia sedang menggunakan bentuk manusia. Ku jampak rambutnya yang panjang, lalu menendang perutnya. Dahlia jatuh ke lantai. Bergegas aku berlari mendekati Mas Kai untuk melepaskan ikatan. "Vira, di belakang!" teriak Mas Kai. Aku menoleh. Ternyata Dahlia sudah ada di belakang dengan wujud kuntilanak merahnya. Ia mencakar wajahku dan mencekikku. Ku tampar wajahnya, tapi ia bergeming. Matanya melotot memancarkan warna merah darah, lalu tersenyum menyeringai. Jendela kamar terbuka. Ada cahaya menyilaukan menyorot ke wajah Dahlia, hingga melepaskan cekikan. Dalam situasi ini, aku mengambil kesempatan untuk melepaskan Mas Kai.
Ustadz sialan, teriak Dahlia sambil menutupi wajahnya agar tidak terkena cahaya itu. Aku berhasil melepaskan Maskai. Lewat sini, ada suara dari luar jendela. Kami pun lompat keluar jendela. Pemandangan mengerikan ada di depan mata. Ada puluhan pria tanpa busana terikat rantai besi berduri. Tubuh mereka dipenuhi luka yang masih mengeluarkan darah segar. Tolong kami, ucap salah satu dari mereka. Maskai berniat menolong mereka, tapi aku mencegahnya. Karena melihat Dahlia sudah melayang keluar jendela, kami pun berlari ke arah pintu yang penuh dengan pepohonan tinggi besar. Mau kemana kalian? Dahlia mengejar kami. Aku tersandung ke akar pohon. Dahlia meraih rambutku dan menariknya dengan kencang. Mas, teriakku. Maskai mencoba membantuku, namun tangan Dahlia lebih dulu meraih lehernya. Kalian tidak akan bisa lari, ucap Dahlia lalu tertawa melengking. Kurai tangan Maskai lalu menatap wajahnya. Aku berdoa memohon pertolongan. Pertolongan itu pun datang. Laki-laki dalam bentuk cahaya yang menyilaukan. Jangan ikut campur, teriak Dahlia sembari melepaskan tangannya. Maskai membantuku berdiri. Lalu kami berlari ke arah cahaya itu. Cahaya yang begitu menyilaukan mata. Saat cahaya itu hilang, aku sudah ada di kamar. Alhamdulillah, ucap Ustadz Abbas yang ada di dekatku. Tak berselang lama, setelah aku terbangun, Maskai membuka mata. Kemudian kami dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil. Dalam situasi sekarang ini, menginap di rumah sakit jauh lebih aman dibandingkan di rumah dinas. Bahkan Ustadz Abbas terpaksa menginap di rumah kami untuk memastikan kalau Dahlia tidak datang mengganggu. Keesokan paginya, Pak Fatir datang dengan membawa sarapan. Ia kemudian bercerita tentang alasan para pelaku melakukan kejahatan ini. Semuanya berawal dari kejadian 4 tahun lalu. Desa mengalami kekeringan yang cukup parah. Warga pun melakukan protes pada perusahaan karena mereka menuduh kalau semua itu gara-gara perkebunan sawit. Cerita Pak Fatir. Waktu itu Pak Fatir masih menjadi asisten kebun, sama seperti Maskai. Perusahaan sudah berkali-kali melakukan diskusi dengan warga, bahkan membuatkan sumur air di beberapa tempat. Namun warga malah meminta ganti rugi yang lebih besar. Perusahaan menolak tuntutan ganti rugi itu. Dan mulailah terjadi hal janggal. Banyak pekerja yang tiba-tiba sakit. Sempat juga terjadi kesurupan massal. Gangguan paling parah menimpa Pak Aldi dan keluarga yang pada saat itu menempati rumah dinas, ucap Pak Fatir. Setelah Pak Aldi meninggal dunia, saya diangkat menjadi manajer. Saya juga membuat keputusan yang kontroversial dengan mengangkat Pak Im menjadi mandor, sambungnya. Memangnya ada apa dengan Bapak Im, Pak? Tanyaku. Dia adalah preman desa. Keputusan saya mengangkatnya untuk mengurangi konflik dengan warga. Kami pun mulai mempekerjakan warga sekitar. Alhasil, gangguan yang dialami pekerja pun mendadak hilang, balas Pak Fatir. Saya tidak menyangka kalau Pak Im memiliki rencana lain. Berawal dari asisten kebun sebelum Kai yang tiba-tiba mengundurkan diri. Ternyata itulah Pak Im, karena ia mengincar jabatannya. Tapi sayang, kantor pusat malah mengirim Kai ke sini sebagai gantinya. Dan itu membuat Pak Im kesal. Sambungnya. Kenapa baru sekarang mereka melakukan aksinya? Kenapa harus menunggu 3 tahun? Kenapa tidak dari awal saja? Ucap Maskai. Mereka menunggu kami lengah, membuat situasi seolah-olah aman. Sampai saya pun terpengaruh untuk meminta kamu tinggal di rumah dinas itu. Seharusnya rumah itu untuk Papa. Kenapa Papa tidak tinggal di sana? Tanya aku. Saya sudah punya rumah di dekat kantor. Saya melihat kalian berdua masih tinggal di kontrakan yang jauh dari kantor. Saya langsung menyetujui ide Pak Im untuk meminta kalian tinggal di sana, balas Pak Fatir. Saya pikir rumah itu aman-aman saja. Ternyata rumah itu dihuni oleh sosok mengerikan seperti Dahlia, imbuhnya. Kalian terlalu mempercayai nenek tua itu, ucap Ustadz Abbas. Mbak Asih, saut Maskai. Ya, saat pertama kali masuk ke rumah itu,
Saya sudah merasakan energi negatif yang cukup besar. Ternyata sumbernya berasal dari lonceng kecil yang tergantung di pintu. Lonceng itu sudah diberi mantra. Mantra yang bisa membuat hubungan rumah tangga kalian hancur. Suaranya itu bisa merasuki jiwa dan pikiran, sehingga kalian akan sering mimpi buruk dan berpikiran negatif. Saat itulah Dahlia akan mulai masuk ke kehidupan kalian. Beruntung mantra itu belum sempat membuat Kai tergila-gila sama Dahlia. Kalau sampai terjadi, bukan hanya jiwanya saja yang dibawa oleh Dahlia, nyawanya pun bisa melayang. Jelas Ustaz Abbas. Aku mengingat kejadian saat Dahlia merasuki tubuh ini. Semuanya bermula dengan lonceng yang bergerak tak beraturan, yang membuatku heran kenapa Mbok Asi mana menolongku. Apa itu caranya agar aku dan Mas Kai mempercayai padanya? Apa Bapak tahu alasan Mbok Asi dan Pak Rohim melayangkan tuduhan pada Bapak Im? Tanya Mas Kai. Mereka ingin membuat kamu marah, lalu pergi mencari Pak Im sendirian. Beruntung kamu tidak melakukannya. Tapi sayangnya mereka tahu kalau semalam kamu berada di rumah sendirian. Iya, saya juga tidak menduga kalau mereka akan berbuat jahat, Pak. Memang apa yang terjadi setelah panggilan video call terputus, Mas? Tanya aku. Kesalahan terbesar Mas adalah tidak mengunci pintu depan. Jadi Mas tidak tahu kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah. Saat Mas keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Mbok Asi sudah ada di belakang. Ia meniupkan sesuatu ke wajah Mas. Setelah itu, Mas tidak ingat apa-apa. Tahu-tahu Mas sudah ada di kamar Dahlia, dalam kondisi terikat. Kamu sangat beruntung Dahlia belum melakukan sesuatu lebih jauh, ucap Ustaz Abbas. Apa dia masih mengincar Mas Kai? Tanya aku. Ya, dia tidak akan melepaskan incarannya begitu saja. Lalu kami harus bagaimana? Tanya Mas Kai. Pak Abbas menoleh kepada Pak Fatir. Biar Fatir yang menjelaskan. Semalam saya sudah menceritakan semua ini ke kantor pusat. Lalu kantor pusat memutuskan untuk memulangkan kamu ke Jakarta, ucap Pak Fatir. Pulang ke Jakarta? Apa saya dipecat? Mas Kai tampak terkejut. Tidak, kamu akan kembali kerja di kantor pusat. Alhamdulillah, aku sangat senang bila Mas Kai kembali bekerja di Jakarta. Pergi dari pulau ini adalah satu-satunya cara agar Dahlia berhenti mengejar kamu, ucap Ustaz Abbas. Kalau kamu sudah sehat, cepatnya bereskan barang-barang. Mobil dan motor akan saya bantu kirim ke Jakarta, ucap Pak Fatir. Makasih banyak ya Pak, ucap Mas Kai dengan mata berkaca-kaca. Sungguh aku pun tak menduga Pak Fatir sebaik ini. Sama-sama Kai. Selang 2 hari kemudian, kami pun pulang ke Jakarta. Setelah menempuh 5 jam perjalanan darat dan 4 jam perjalanan udara, kami tiba di Jakarta. Saat keluar dari bandara, Mas Kai langsung mencari taksi. Tujuan kami adalah rumah Mas Kai. Butuh waktu sekitar 3 jam hingga kami sampai ke rumahnya. Mas Kai menekan bel. Pintu terbuka. Den Kai, Non Safira, Bina, pembantu Mas Kai, menyambut kedatangan kami. Kok ibu tidak bilang ya? Ibu juga tidak tahu, Bi, balas Mas Kai. Ibu ada di kamar. Bina berlari ke kamar ibu. Bu, ada Den Kai sama Non Safira. Ibu terkejut melihat kami. Vira, ia langsung memelukku. Kamu kok tidak bilang mau pulang? Mas Kai mendadak ingin pulang, Bu, balasku. Kai, ibu menoleh pada anak satu-satunya itu. Aku dipindahkan kerja ke Jakarta lagi, Bu, balas Mas Kai. Alhamdulillah, akhirnya ibu bisa menemani Vira. Ibu sangat antusias. Untuk sementara aku tinggal di sini dulu, Bu, sampai kami dapat kontrakan. Ini rumah kamu sendiri, Kai. Untuk apa ngontrak segala? Pokoknya kamu sama Vira tinggal di sini. Tik-tik. Tapi Bu, tidak ada tapi-tapian. Bi, tolong bersihkan kamar depan. Siap, Bu, sahut Bina, lalu berjalan ke kamar depan. Mulai detik ini kami pun resmi tinggal di Jakarta. Sebulan berlalu pasca kepindahan kami, aku mendapatkan kabar kalau Pak Baim, Pak Rohim, dan Pak Asi resmi ditahan polisi setelah kantor pusat melaporkan perbuatan mereka.
Sampai sekarang kantor pusat masih melakukan pendekatan dengan warga agar kejadian seperti itu tak terulang lagi. Ucap Mas Kai sembari berbaring di atas tempat tidur dan menatap televisi. Kenapa Bu Ismi tidak dipenjara juga? Dia sekedar tahu dan membantu suaminya saja. Tetap saja itu salah, Mas. Ya, tapi Mas tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah jadi keputusan pihak kepolisian dan kantor pun tidak menuntutnya. Oh ya sudah kalau begitu. Sekarang lebih baik tidak mengingat-ingat atau membahas kejadian itu, sayang. Iya, Mas. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kak Ram dan Ahdi yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Menurut saya ini adalah cerita yang sangat bagus dari Kak Ramdan, mengingat plot twistnya yang sangat tidak bisa tertebak. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada kalian yang sudah mau support channel ini dan selalu menantikan video dari saya. Nantikan cerita-cerita baru yang akan saya bacakan untuk kalian. Sekian dari saya, Gram. Terima kasih.